panas dan terus bergulir kasus penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto sehingga akhirnya Hasto melawan. Nah, ke kebun nangka memakai sendal. Cakep. Hasto tersangka kini nyiapin video skandal. Nah, apa kemudian maknanya, apa kemudian yang disiapkan? Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Pemirsa, rame studio pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Wah, kita sebutkan satu-satu ya. Ada saya nyebutnya Bapak dong sekarang ya. Bapak Immanuel Ebenezer nih. Bang Noel. Di sini tidak sebagai wamen naker, tapi sebagai Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Lalu kemudian sebelahnya ada Bang Heri Firmansyah selaku pakar hukum pidana. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sebelahnya lagi ada Bang Henry Satrio, analis politik kita pada pagi hari ini. Bang Henry. Selamat pagi, Pak Hensa. Selamat pagi, Mas Semangat ya, Bang. Oh iya, semangat. Dan kita tentunya menyapa orang yang membuat geger nih dalam beberapa hari terakhir. Ada Muhammad Guntur Romli selaku juru bicara PDIP. Selamat pagi. Bang Guntur Romli. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Membuat geger atau membuat GR? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung deh kita ke Bang Guntur Romli. Bang Guntur, katanya ada puluhan video skandal pejabat negara yang bisa menghebohkan dunia politik Indonesia, dan bahkan lebih heboh dari Watergate di Amerika begitu. Ini video-video apa sebenarnya, Bang? Apa sih yang disiapkan, Bang? Ya, terima kasih Bang Alfad dan Mbak Mala ya. Jadi terkait puluhan video itu kan kemarin prosesnya itu memang direkam kemudian disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ketika beliau sadar bahwa penetapan tersangka kepada beliau itu lebih pada bentuk kriminalisasi. Ini sebagai kasus politik ya, bukan kasus hukum. Kenapa disebut dengan kasus politik? Karena nggak layak disebut dengan kasus hukum karena pertama Hasto Kristianto bukanlah pejabat negara, bukan pejabat publik. Kemudian dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kemudian selanjutnya melalui fakta hukum pengadilan yang berkekuatan hukum yang sudah tetap ingkrah, tidak ada keterlibatan Sekjen PDI Perjuangan dalam kasus penyuapan Harun Masiku terhadap Wahyu Setiawan. Misalnya dari putusan pengadilan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020 dalam amar putusan hakim halaman 160-161 dinyatakan bahwa segala uang yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan merupakan berasal dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di sini. Ini putusan pengadilan. Kemudian juga terkait dengan apa yang disampaikan oleh alasan atau dalam tanda kutip bukti yang disampaikan oleh Ketua KPK ketika menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka, itu sangat menggelikan atau menjadi bahan tertawan publik, tidak bisa disebut sebagai bukti ya hukum. Misalnya soal penempatan Harun Masiku sebagai orang Toraja di Sumatera Selatan. Ini kan bikin ketawa publik. Apa masalahnya di situ? Tidak semua yang namanya pencalekan itu sesuai dengan asal. Ya, Bung Noel itu kemarin calegnya itu di Kaltara, tapi asalnya beliau bukan di Kaltara, dan itu nggak ada persoalan gitu. Kenapa Harun Masiku yang orang tua raja menjadi caleg di Sumatera Selatan dipersoalkan, bahkan disebut sebagai bukti penyuapan oleh Ketua KPK. Jadi inilah yang menjadi alasan-alasan pertimbangan bahwa menurut Sekjen PDI Perjuangan ini bukan kasus hukum tapi lebih kepada kasus politik, dan sebagai perlawanan karena ini temanya adalah pemberantasan korupsi, maka Sekjen PDI Perjuangan membuat video-video yang memuat skandal-skandal korupsi, termasuk juga upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kita bicara soal Watergate, berarti itu adalah penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan hukum untuk membunuh karakter politik, lawan politik. Nah, ke situ ya puluhan video itu. Begitu, Mas. Baik.
Tadi sudah disebut disinggung nama Bang Noel, mungkin langsung ditanggapi Bang. Langsung disenggol, Bang. Yang mana nih? Tadi udah disenggol tuh. Gak apa-apa, kan teman saya. Sebetulnya kan teman diskusi dari zaman Ahok dulu ya. Iya, iya. Iya, jadi nggak apa-apa. Ya biasa. Ya, tapi kemudian ada menyebutkan, kalau saya mengaitkan begitu ya, dengan apa yang dikatakan oleh Pak Hasto, bahwa dia sempat menyinggung ada pihak-pihak yang berambisi untuk 3 periode. Ini sepertinya mengarah ke Pak Jokowi begitu kalau begitu. Anda sebagai perwakilan Pak Jokowi mania, Ya. apakah juga merasa ada sesuatu yang bisa saja dibahas di video yang dibuat oleh Pak Hasto ini? Gini, bicara tentang gagasan 3 periode itu kan persoalan politik ya saat itu. Ada gagasan liar yang membuat kita khawatir saat itu. Salah satu yang menolak itu kan saya ya. Saya langsung dari relawan Jokowi yang langsung secara terbuka menolak gagasan gagasan liar ini. Gagasan yang kecenderungannya pasti anti terhadap demokrasi. Jadi kalau ketika Hasto bicara tentang ada gagasan relevan nggak dengan hari ini? Sedangkan sekarang ini presidennya baru, artinya 3 periode sudah tidak didukung oleh publik. Pertama itu, kedua pasti melanggar konstitusi ya. Ketiga melanggar apa yang menjadi bagian cita-cita kita waktu di 98 bahwa kekuasaan eksekutif itu harus dibatasi, yaitu 2 periode. Nah, ketika timbul gagasan 3 periode, ya kita melawan dong. Gitu. Ya. Dan saat itu relawan Jokowi yang melakukan perlawanan saya. Dan kedua, bahwa presiden sudah menyampaikan saat itu ya, Pak Jokowi sebagai presiden, dia menyampaikan orang yang menggagas 3 periode ini orang yang menampar mukanya, lantas mencari muka dan sebagainya lah. Dan itu kan berkali-kali beliau sanggah bahwa tidak ada gitu loh. Kemudian itu diwacanakan, kemudian ada beberapa relawan Jokowi yang sesat itu. Banyak orang sesat saat itu yang sangat euforia dengan gagasan ini. Ya kan saya melawan. Walaupun saat itu saya dihabisi juga, tapi saya tetap nggak berhenti untuk melakukan perlawanan bahwa ini adalah gagasan jahat dalam demokrasi. Dan kita lawan tuh. Nah kemudian Hasto mengkait-kaitkan, Hasto tuh lagi panik, nggak bisa tidur ya pasti. Apakah artinya ini apa yang ditujukan oleh Pak Hasto ini salah alamat kalau mengatakan bahwa ini adalah... Ya realitanya hari ini ada 3 periode. Ya itu kan mungkin pintu masuknya Sebelumnya. saja, Bang. Pintu masuknya soal itu untuk mengkaitkannya ke Pak Jokowi. Orang kalau lagi sakit Siapa tahu perut, punya video-video lain atau bukti-bukti lain yang diungkap dalam video itu Ya terkait Pak gini, Jokowi misalnya. nanti malah jadi backfire. Dia bilang ada bukti-bukti besar dan lain-lainnya. Malah nanti blunder buat dia. Nanti ketika nanti penegak hukum bilang, mana bukti-buktinya? Kalau dia nggak bisa buktiin gimana? Jadi yakin tidak ada ya video-video yang mengaitkan dengan Pak Jokowi? 1.000.000% nggak ada tuh. Oke. Oke. Nah 1.000.000% juga kita tuntut supaya itu ada. Oke. Supaya dibuktikan. Iya dong, jangan maksud gini, jangan lempar-lempar bola panas yang akhirnya tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya. Kalau kayak saya dari dulu kan saya buktiin terus. Apa yang saya sampaikan saya buktiin terus. Jangan-jangan apa yang menjadi kegundahan Mas Hasto ini, kegelisahan dia yang nggak bisa tidur ketika menjadi TSK. Sebetulnya kan mungkin ada doa-doa orang yang dulu dizalimi beliau. Akhirnya doa itu sekarang berjalan. Ya sudah, jangan dikait-kaitkan problem politik dia dengan politik gitu loh. Ya sudah, ini kasus hukumnya, fokus aja di situ. Buktikan bahwa dia tidak melakukan itu. Dan penegak hukum juga sedang melakukan pembuktiannya juga kan. Ya sudah, nanti di persidangan aja. Jangan ngebangun opini-opini, mengorkestrasikan sesuatu yang sebetulnya saya yakin beliau juga tidak akan mampu membuktikannya. Berarti tidak ada kekhawatiran ya kalau video-video itu diungkap ke publik ya? Pertama, jelas tidak berani dia ngeluarinnya. Kedua, kita juga akan mau tahu benar nggak itu gitu loh. Yang pasti saya katakan tidak mungkin ada. Kalau dia bilang banyak, kita buktiin aja. Gitu. Kalau dia bilang banyak ya buktikan aja. Tahu sampai banyak lah, 3 atau 4 lah. Baik. Gitu. Bang Guntur nggak berani katanya bakalan dikeluarin, nggak akan berani karena buktinya mungkin tidak ada, hanya ngomong doang. Ditantang loh. Ayo, Bang Guntur seperti apa tuh tanggapannya? Silakan. Menurut saya itu ucapan dari orang yang merasa terancam atau panik karena akan mendapatkan yang Anda sebut sebagai serangan balik. Tapi bagi kami ini merupakan upaya perlawanan ketika kasus atas nama korupsi ini disalahgunakan untuk kasus politik. KPK baru melakukan penggeledahan terhadap kantor BI dan sudah menetapkan 2 orang tersangka, tapi kemudian tiba-tiba diralat. Karena disebut dari yang disebut tersangka itu terkait dengan politisi yang sampai saat ini
masih ada dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian juga kasus-kasus korupsi yang lain yang melibatkan kerugian negara yang disebut dengan triliunan, miliaran. Ada fakta pengadilan yang menyebutkan di situ ada Blok Medan, ada nama Bobby yang disebut di situ. Kemudian juga laporan pengaduan saudara Ubaidillah Badrun terhadap dugaan korupsi, ya nepotisme terhadap nama-nama yang disebut keluarga Jokowi seperti Gibran dan juga Kaisang. Sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK. Sementara untuk kasus penetapan tersangka Hasto Kristianto, Ketua KPK tidak menyebut di situ berapa sih nilai kerugian negara. Karena kalau disebut di situ ada uang, itu ada uang 600 juta yang merupakan penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang tidak ada sama sekali dari Hasto Kristianto. Jadi kita melihat bahwa upaya-upaya inilah yang menjadi alasan, yang menjadi bukti sesungguhnya bahwa kasus ini merupakan kasus politik. Kemudian juga latar belakang. Hasto Kristianto selama ini juga terus diancam, diintimidasi. Kalau berbicara kritis terkait dengan wacana 3 periode sebelum ini, kemudian hingga saat ini pun, ya selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Tapi beliau tidak pernah tunduk, tidak pernah takluk, tidak pernah takut diancam, dijadikan sebagai tersangka, karena memang beliau yakin tidak terlibat dalam kasus ini. Dan posisi kami pun sampai saat ini, silakan kejar buru tangkap Harun Masiku, selesaikan masalah kasus Harun Masiku. Dan ini selama ini juga sudah merugikan citra partai, merugikan Sekjen PDI Perjuangan. Ya kami tidak mau menghalang-halangi, silakan. Tapi kenapa Harun Masiku gagal ditangkap oleh KPK, ini mau sudah yang ke-5 tahun, tapi malah Sekjen PDI Perjuangan yang dijadikan sebagai tersangka. Gitu. Jadi untuk soal video, kami tidak perlu ditantang. Ya, nanti akan ada waktunya untuk merilis. Gitu. Gak berani lah. Baik, singkat saja nih, singkat sebelum nanti ini udah mulai panas karena kita udah sebut sejumlah nama begitu ya. Singkat saja Bang, yes no question. Apakah video-video yang dibuat oleh Pak Hasto ini juga berkaitan dengan nama-nama yang Anda sebut tadi? Ada Bobby, ada Kaisang, ada lainnya? Paling nanti ngomongin cuplikan-cuplikan berita. Karena di situ